Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fatmawati dengan NIM 1322 Hari ini kita akan membahas tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31. Namun kenyataannya pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama jika kita bandingkan antara daerah perkotaan maupun dengan pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat penyelesaian pendidikan menengah pertama di daerah perkotaan mencapai 49,16%, sementara di daerah pedesaan hanya 27,98%. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata. Masih ada sekitar 80.000 desa yang minim akses pendidikan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, maupun Nusa Tenggara. Nah, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Mari kita bahas satu persatu faktornya. Masih terdapat sarana prasarana belajar di Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satu penyebab utamanya adalah akses pendidikan yang tidak merata. Di daerah perkotaan, sekolah tersedia dalam jumlah yang sangat banyak dan jaraknya yang berdekatan. Sebaliknya, di daerah pedesaan dan terpencil, jarak antara rumah siswa dengan sekolah itu tidak mencapai puluhan ribu kilometer. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 12.000 sekolah di Indonesia berada di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain jarak, infrastruktur jalan yang buruk memperburuk kondisi ini. Akses ke sekolah masih tergantung pada jalanan tanah yang sulit dilalui saat musim hujan. Hal ini membuat anak-anak, terutama yang tinggal di desa, kesulitan untuk rutin bersekolah. Poin kedua, kualitas, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan. Fasilitas pendidikan di desa dan kota juga sangat timpang. Sekolah di kota umumnya sudah memiliki gedung-gedung yang layak, laboratoriumnya yang memadai, perpustakaan, bahkan fasilitas internet. Namun di desa banyak sekali sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, kursi, meja, bahkan bahan ajar yang dasar. Menurut laporan Kemendikbudristek tahun 2023, lebih dari 24% sekolah di Indonesia masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Di Papua, bahkan lebih dari 50% sekolah perlu direnovasi. Masalah berikutnya adalah kontribusi guru. Banyak guru yang berkualitas lebih mengajar di kota karena fasilitasnya lebih baik dan peluang pengembangan karirnya lebih besar. Kesenjangan ekonomi juga memperparah ketidakmerataan pendidikan. Banyak keluarga di desa tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Meskipun sudah ada program bantuan seperti Program Indonesia Pintar atau PIP, dan menurut survei BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah anak usia 16 hingga 18 tahun di desa hanya mencapai 63,51%, sementara di kota mencapai 52,34%. Alasan utamanya adalah keterbatasan biaya dan kebutuhan untuk membantu orang tua yang bekerja. Teknologi dan internet di era digital. Akses internet menjadi faktor penting dalam pendidikan. Namun berdasarkan laporan APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2023, hanya sekitar 39% rumah tangga di pedesaan yang memiliki akses internet, jauh dibandingkan dengan 74% di perkotaan. Lalu, apa upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan? Berbagai program strategis telah diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan antara kota dan desa. Berbagai kebijakan dirancang untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata, meningkatkan kualitas pembelajaran,
dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia itu dimanapun mereka tinggal memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Beberapa program penting telah dijalankan oleh pemerintah seperti program Indonesia Pintar atau PIP untuk pembangunan dan renovasi sekolah di daerah terpencil, program Sekolah Garis Depan atau SGD, dan masih banyak lainnya. Dengan berbagai program ini, terlihat bahwa pemerintah berupaya serius untuk memperkecil kesenjangan di pendidikan. Namun, tentu saja perjalanan menuju pemerataan pendidikan itu masih panjang dan penuh tantangan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tantangan-tantangan tersebut serta harapan dan langkah ke depan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa. Yang pertama, ada kesenjangan infrastruktur. Banyak daerah, terutama di wilayah 3T, masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah yang rusak, kekurangan ruang kelas, dan minimnya fasilitas belajar mengajar menjadi hambatan utama. Yang kedua, ada distribusi guru yang tidak merata. Guru berkualitas cenderung enggan ditempatkan di daerah terpencil karena adanya keterbatasan fasilitas dan insentif. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam kualitas pengajaran antara kota maupun desa. 3. Akses teknologi dan internet. Akses internet di berbagai daerah di Indonesia masih terbatas, memperburuk kondisi pembelajaran jarak jauh. Hal ini menghambat implementasi e-learning dan digitalisasi pendidikan. Yang terakhir yaitu ada biaya pendidikan yang masih tinggi. Meskipun adanya program bantuan, biaya pendidikan di beberapa jenjang masih sangat mahal. Namun, meskipun berbagai upaya dan program strategis telah dijalankan, pemerataan pendidikan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan nyata di lapangan. Faktanya, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara kota dan desa, antara daerah maju dan daerah 3T itu masih menjadi persoalan yang kompleks hingga hari ini. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami tantangan-tantangan ini secara lebih mendalam. Dengan memahami tantangan tersebut, kita dapat menyiapkan harapan dan langkah-langkah ke depan yang lebih konkret agar mimpi besar tentang pemerataan pendidikan di Indonesia benar-benar bisa terwujud. Mari kita bahas satu persatu tantangan yang masih dan akan terus dihadapi dalam perjalanan panjang ini. Harapan dan langkah ke depannya yang pertama yaitu meningkatkan investasi infrastruktur pendidikan. Fokus utama harus diberikan pada pembangunan unit sekolah baru, perbaikan ruang kelas yang rusak, serta penyediaan sarana pendukung seperti buku dan lain-lainnya di daerah terpencil. Investasi infrastruktur ini bukan hanya soal pembangunan gedung, tetapi juga memastikan bahwa seluruh siswa dimanapun mereka belajar bisa belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan layak. Yang kedua, ada insentif bagi guru di daerah yang terpencil. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih menarik seperti tunjangan daerah khusus, peluang melanjutkan pendidikan, dan untuk mendorong lebih banyak guru yang berkualitas yang bersedia mengajar di wilayah 3T. Tanpa kehadiran guru yang kompeten dan berdedikasi, pemerataan pendidikan di Indonesia akan sulit tercapai. Yang ketiga, ada perluas akses internet. Teknologi digital telah menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan masa kini. Meningkatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, khususnya di desa-desa ataupun pulau-pulau terpencil, harus menjadi prioritas utama agar seluruh siswa ini mendapatkan akses pembelajaran daring dan pemanfaatan sumber belajar modern secara setara. Keempat, ada evaluasi dan penguatan program beasiswa. Program beasiswa seperti PIP dan KIP perlu terus dievaluasi secara berkala, memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, cakupan program juga perlu diperluas agar semakin banyak siswa dari keluarga yang tidak mampu yang dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Yang kelima, adanya kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.
Pemerintah tidak bisa hanya berjalan sendiri. Keterlibatan sektor swasta melalui program CSR di bidang pendidikan serta dukungan aktif dari masyarakat itu sangat penting untuk mempercepat tercapainya pemerataan. Nah, sinergi ini akan memperkuat sumber daya dan memperluas dampak dari program-program pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia adalah tantangan yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan masyarakat, dan kerjasama lintas sektor hingga perluasan akses internet itu harus terus ditingkatkan. Dengan usaha bersama, kita harap ke depannya tidak ada lagi anak Indonesia baik di kota maupun di desa yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakangnya dan dapat menikmati hak atas pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.